Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah, kenalin aku Clarita Intari Citra Dewi, NIM 1264062020104 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 5C. Aku akan menjelaskan tentang manajemen dana bank. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu manajemen dana bank? Oke, langsung saja. Subbab materi yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama yaitu pengertian bank. Yang kedua, asas, fungsi, dan tujuan Bank Indonesia. Yang ketiga, jenis-jenis bank. Yang keempat, strategi penghimpunan dana bank. Yang kelima, dana dan biaya dana bank. Yang keenam, manajemen utang bank. Dan yang terakhir, manajemen modal bank. Oke, sebelum kita mempelajari tentang apa itu manajemen dana bank, alangkah baiknya kita perlu mengetahui tentang pengertian bank. Untuk itu, pembahasan kita yang pertama adalah pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pembahasan kedua kita adalah azas, fungsi, dan tujuan bank di Indonesia. Yang pertama, azas. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, fungsi. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Yang ketiga, tujuan. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdiri dari 1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan lalu lintas pembayaran. Kemudian jenis bank dilihat dari fungsinya, yaitu yang pertama ada bank komersial, yang kedua ada bank pembangunan, yang ketiga ada bank tabungan, kemudian jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank pemerintah pusat, yang kedua ada bank pemerintah daerah, yang ketiga ada bank swasta nasional, yang keempat ada bank swasta asing, dan yang terakhir ada bank swasta campuran. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kegiatan devisa. Yang pertama ada bank devisa, kemudian bank non-devisa. Selanjutnya jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya. Yang pertama ada retail banking dan wholesale banking. Materi selanjutnya adalah strategi penghimpunan dana bank. Cara penghimpunan dana bank dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dengan cara pasif dan cara aktif. Apa sih cara pasif? Cara pasif yaitu cara penghimpunan dana tanpa adanya aktivitas bank yang mendorong masyarakat agar menyimpan dananya di bank. Yang kedua, cara aktif yaitu cara penghimpunan dana yang didahului dengan aktivitas tertentu oleh bank yang khusus mengarahkan masyarakat agar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Untuk selanjutnya, strategi penghimpunan dana bank dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari luar bank seperti penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga.
Yang kedua, strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari dalam bank, seperti penghimpunan dana dari pemilik bank dengan cara meningkatkan modal setor, simpanan atau pinjaman dana dari pemilik bank dan dari laba bank. Next, strategi penghimpunan dana dengan dana yang bersumber dari luar dan dari dalam bank atau sering disebut strategi campuran. Strategi campuran merupakan strategi penghimpunan dana yang terbaik karena bank telah menjalankan fungsi penghimpunan dana dalam arti luas, yaitu menghimpun dana dari pemilik bank, laba, dan dari masyarakat. Materi yang kelima adalah dana dan biaya dana bank. Yang pertama kita bahas dana bank. Manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijakan di bidang usaha pengarahan dana, pengelolaan dan pengalokasian ke dalam berbagai aktivitas berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kemudian tujuan manajemen dana bank sendiri yaitu yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang maksimal bagi para pemegang saham karena pemilik bank sangat berkepentingan dengan dividen yang setiap tahun dibagikan. Kemudian yang kedua, menyediakan cadangan yang cukup untuk hal-hal yang mungkin timbul. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan semua masyarakat akan pinjaman atau kredit. Selanjutnya, ada 3 hal permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam manajemen dana bank adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan masing-masing bank dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan syarat yang paling menguntungkan ditinjau dari berbagai segi. Yang kedua, bagaimana dana tersebut dapat diinvestasikan ke berbagai bentuk usaha atau aset dengan cara-cara yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan tingkat likuiditas yang sehat. Yang ketiga, bagaimana bank mengantisipasi kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua, biaya dana bank. Menurut Kashmir tahun 2008 dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya mengatakan, biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana menurut Rahmat Firdaus tahun 2001 dalam bukunya Manajemen Dana Bank antara lain. Yang pertama, tingkat suku bunga yang dibayar. Yang kedua, komposisi dari portofolio sumber dana. Yang ketiga, ketentuan mengenai cadangan wajib minimum. Yang keempat, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana. Yang kelima, pajak atas bunga. Dan yang keenam, tingkat efisiensi. Materi yang keenam yaitu manajemen utang bank. Dalam pengertian dasar, tujuan dari manajemen utang ialah untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan kas, yaitu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang dari perusahaan. Jadi, tidak hanya untuk menghindari ketidakmampuan untuk membayar utang atau kebangkrutan. Oke, materi kita yang terakhir adalah manajemen modal bank. Modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan. Modal bank dapat berupa modal inti, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum, dan modal pelengkap. Risiko kesulitan bank dalam membayar kewajiban keuangan atau kesulitan likuiditas disebabkan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, risiko ketidaklancaran kredit, yang kedua, risiko pendapatan investasi,
Yang ketiga, risiko kerugian operasional. Yang keempat, risiko kecurangan atau kenakalan. Yang kelima, risiko penurunan kepercayaan masyarakat. Nah, dalam adanya 5 faktor kesulitan bank, maka untuk mengatasi risiko bank, modal bank juga berfungsi untuk yang pertama, memenuhi keperluan operasional bank. Yang kedua, memenuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Yang ketiga, melindungi dan menyerap kerugian. Segini dulu video penjelasan mengenai manajemen dana bank dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.